Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Fahreza Aliazra, Fadel Nabila Hanifah, Dito Fauzi Purnama, Beni Cahya R, Leni Novita, Muhammad Kevin Adam, dan Riza Maulana Arsyad ingin mempresentasikan hasil tugas kita mengenai pemenangan strategi kampanye calon anggota politik untuk memenuhi tugas kompetensi 2 komunikasi politik. Strategi kampanye pemenangan Afnan Hadikusumo dalam pemilu legislatif DPR RI Dapil DIY Yogyakarta. Pak Afnan Hadikusumo sendiri adalah kader politik Muhammadiyah. Wilayah Dapil DIY Yogyakarta dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama Kota Yogyakarta, lalu ada Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunung Kidul. Dengan jumlah penduduk dari 5 wilayah tersebut sebanyak 3.689.000 juta jiwa. Bersumber dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi DIY, diakses pada tahun 2021. Lalu selanjutnya ada daftar pemilih tetap DPR RI Dapil DIY Yogyakarta atau bisa disingkat dengan DPT. Dari total keseluruhan 5 wilayah di Yogyakarta, jika ditotal dari 5 wilayah tersebut terdapat 78 kecamatan, 438 desa, 8.523 TPS, lalu jumlah pemilihnya laki-laki sebanyak 1.320.583, lalu perempuannya terdapat 1.403.038 jika dijumlah antara laki-laki dan perempuan sebanyak 2.723.621. Lalu selanjutnya jumlah kursi yang diperebutkan di DPD RI DIY sendiri terdapat 4 kursi. Baiklah, kita akan membahas poin selanjutnya. Yang pertama, analisa situasi segmenting. Dari segi geografi, daerah DIY terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan masih termasuk daerah pegunungan. Kemudian dilihat dari segi demografi, mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan juga perdagangan yang menawarkan produk dan jasa. Kebanyakan penduduk berpendidikan menengah ke bawah. Sedangkan dari segi psikografi, ikatan budaya yang ada membuat hubungan kultural tetap kuat sepanjang waktu. Banyak kegiatan kebersamaan berupa kebudayaan, spiritual yang bersifat kelompok. Yang kedua yaitu target sasaran kampanye. Berdasarkan analisis pemilih dari segi primer, pemilih biasanya bekerja sebagai petani, berpendidikan menengah ke bawah, beragama Islam berbasis NU, menetap di pedesaan dan bukan pemilih pemula, serta laki-laki dan perempuan. Kemudian, apabila dilihat dari analisis sekunder terhadap pemilih, biasanya pemilih bekerja di luar petani, pemilih pemula yang tercakup dalam data terbaru wilayah, berpendidikan menengah, menetap di pedesaan, beragama Islam dan memiliki ikatan dengan ideologi NU, serta laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, bila dilihat dari segi tersier, pemilih biasanya bekerja di luar petani, pemilih pemula dan bukan pemula, berpendidikan menengah ke atas, berkecukupan dan tinggal di perkotaan, serta laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu analisis situasi atau positioning tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Afnan Hadikusumo. Dilihat dari beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Bantul, kandidat memiliki tingkat elektabilitas calon sebesar 17%. Kemudian Kabupaten Gunung Kidul dengan tingkat elektabilitas calon sebesar 15%. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo
calon memiliki tingkat elektabilitas sebesar 12% dan Kabupaten Sleman sebesar 21%. Kemudian yang terakhir, Kabupaten Yogyakarta dengan tingkat elektabilitas calon sebesar 20%. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu goals dan objective. Dilihat dari identifikasi problem, strategi kampanye masih kurang maksimal. Kemudian tujuan kampanye yaitu menempati serta memperluas perolehan kursi pada pemilihan DPD RI DIY 2014. Terhadap persoalan kampanye, yaitu program kampanye yang dilakukan, belum mampu tersentuh oleh sebagian penduduk yang lebih menggemari kampanye tatap muka. Kemudian target kampanye, yaitu target wilayah dalam berkampanye dapat membuat perolehan suara lebih meningkat nantinya dengan target sebesar 5% ke atas. Dan terakhir yaitu communication goals. Untuk meningkatkan pengetahuan terhadap kesadaran akan caleg potensial bagi pemilih DPD RI DIY 2014. Lalu berikut adalah tabel nama kompetitor dan pesaing pada pemilu-pemilu sebelumnya. Di suatu analisis pada tabel kelebihan, yaitu beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi DIY periode 2004 hingga 2009, lalu melanjutkan lagi sebagai DPD RI Dapil Yogyakarta juga di periode 2009-2014. Jenjang pendidikan dan karir yang tinggi, seseorang yang religius dengan latar belakang keluarga Muhammadiyah dan tidak memiliki catatan buruk. Lalu pada tabel kekurangan, yaitu perolehan suara pendukung dari luar Muhammadiyah yang rendah, dan walaupun masuk peringkat keempat tertinggi perolehan suara, tapi jika dipresentasikan hanyalah 7,20% dari total perolehan suara pada pemilu. Lalu lanjut pada suatu analisis peluang, yaitu beliau memiliki basis pendukung di Muhammadiyah yang cukup besar di daerah pemilihan, lalu jumlah muslim mayoritas juga di tabelnya, memiliki jumlah massa loyal dari Muhammadiyah, dan jumlah pemilih pemula yang cukup besar. Dan pada kolom ancaman, beliau harus bersaing dengan nomor urut 8 yaitu GKR Hemas yang memiliki elektabilitas yang tinggi, di mana beliau itu merupakan permaisuri dari Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lalu ancaman pragmatisme pemilih yang lebih mengedepankan tokoh yang sudah familiar atau sudah dikenal dan memiliki dukungan finansial yang besar dalam partisipasi politiknya. Lalu ancaman politik praktis dan politik uang dari caleg lain. Strategi kampanye, difusi informasi, adopsi menuju adopsi diteruskan, dan adopsi terhenti. Sumber komunikasi, pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Keputusan menuju penolakan, dan menuju adopsi susulan, dan penolakan diteruskan. Strategi kampanye Muhammad Afnan Hadikusumo melalui media massa dan komunikator. Di Sleman memiliki 6 dapil, Gunung Kidul memiliki 5 dapil, Kota Jogja memiliki 5 dapil, Bantul memiliki 6 dapil, dan Kulon Progo memiliki 5 dapil. Taktik melalui advertising dan event. Soft campaign. 1. Iklan media massa. 2. Melalui alat peraga kampanye, baliho, stiker, brosur. 3. Media sosial, Facebook, website. Kemudian hard campaign. Event keagamaan, door to door. Event keagamaan dan budaya yang pernah dilakukan oleh Afnan Hadikusumo. Yang pertama adalah event sejarah. Event ini berlangsung di Auditorium Universitas Aisyah Yogyakarta pada tanggal 23 sampai 24 Oktober 2010. Afnan Hadikusumo
turut hadir dalam acara tersebut. Ia memberikan motivasi kepada seluruh hadirin agar selalu meningkatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua adalah kuliah umum yang berjudul Penguatan Peran Legislasi DPD Pasca Putusan MK. Acara ini berlangsung pada 25 November 2016 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga adalah Seni Ketoprak. Acara ini diselenggarakan di lapangan parkir Stadion Cangkring Kulon Progo pada Sabtu tanggal 15 bulan September 2018. Afnan Hadikusumo dan anggota DPRD DIY Hamam Mutakin juga turut ikut serta dalam agenda Seni Ketoprak Muhammadiyah. Keduanya pun turut bermain peran dalam pagelaran tersebut. Yang keempat adalah Milad Tapak Suci ke-55, Selasa 21 Juli 2018. Acara tersebut digelar di alun-alun utara Yogyakarta. Sekitar 2000 silat turut memerahkan alun-alun. Afnan Hadikusumo, Ketua Umum PP Tapak Suci Muhammadiyah pun turut hadir dalam acara tersebut. Menurut ia, perkembangan tapak suci tidak hanya di DIY dan Indonesia saja, tetapi sudah berkembang di mancanegara. Yang kelima, Syukuran Konsolidasi Persyarikatan. Acara tersebut digelar pada Sabtu 13 Juli 2019 di Gedung Muhammadiyah DIY. Afnan Hadikusumo mengatakan Muhammadiyah perlu memiliki sosok regenerasi yang duduk sebagai anggota DPR. Budgeting. Budgeting memerlukan biaya sebesar 1,9 miliar dengan total rincian terlampir di slide PPT. Evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap peserta yang terlibat dalam kampanye yang diselenggarakan. Apabila peserta berhalangan hadir atau tertunda, diupayakan meyakini massa dengan kegiatan lain. Memonitoring kegiatan mobilisasi massa yang berlangsung dan memastikan jalannya branding sosial dengan benar dan baik. Melakukan survei terhadap kegiatan kampanye ataupun mobilisasi massa guna menarik perhatian massa, membangun kredibilitas yang baik dan mengetahui pandangan massa terhadap caleg setelah kegiatan kampanye berlangsung. Berikut ini adalah timeline kegiatan kampanye dari bulan Januari hingga bulan Juni. Dilanjut dengan bulan Juli hingga bulan Desember. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.